Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Hemanta Putra. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25. NIM 3 digit terakhir saya 087. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fundamental C++ 1 dan 2. Materi ini dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Mari kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama, isi materi, yaitu ada variabel, tipe data, dan konstanta, array dan standar vektor, contoh input pengguna, fungsi dengan parameter dan return, scope variabel, contoh komentar, namespace dan alternatifnya, project konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan data. Selanjutnya ada variabel. Variabel dalam C++ adalah wadah untuk menyimpan data yang dapat digunakan dan diubah selama program berjalan. Setiap variabel memiliki tipe data seperti int, float, char, atau string yang menentukan jenis nilai yang bisa disimpannya serta berapa besar memori yang dibutuhkan. Sebelum digunakan, variabel harus dideklarasikan agar kompiler mengetahui tipe dan namanya, misalnya int umur. Setelah itu, variabel bisa diberi nilai, diubah, atau digunakan dalam operasi. Konsep ini penting karena variabel menjadi dasar pengolahan data dalam setiap program C++. Selanjutnya, ada tipe data. Tipe data dalam C++ adalah kategori yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam suatu variabel serta besar memori yang dibutuhkan. Tipe data membantu kompiler memahami bagaimana data harus diproses. C++ memiliki beberapa kelompok tipe data utama. Tipe data primitif seperti int untuk bilangan bulat, float, dan double untuk bilangan desimal, char untuk karakter tunggal, dan bool untuk nilai benar atau salah. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta dalam C++ adalah nilai yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Berbeda dengan variabel biasa, yang nilainya bisa diperbarui, konstanta tetap sama dari awal hingga akhir. Konstanta digunakan untuk nilai yang bersifat tetap, seperti angka atau batas tertentu. Array. Array dalam C++ adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu nama variabel. Setiap elemen array disimpan dalam urutan tertentu dan dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Array sangat berguna ketika kita perlu menyimpan banyak data sejenis seperti daftar angka atau kumpulan karakter, tanpa harus membuat variabel satu persatu. Selanjutnya ada vektor. Std vektor dalam C++ adalah struktur data dinamis dari standar template, library atau STL, yang berfungsi seperti array tetapi memiliki kemampuan untuk menambah atau mengurangi ukuran secara otomatis. Berbeda dengan array yang biasa yang ukurannya tetap, vektor dapat berkembang sesuai kebutuhan saat program berjalan. Selanjutnya ada input pengguna. Input pengguna itu ada dua. Cin digunakan untuk membaca data sederhana tanpa spasi, misalnya angka atau kata. Yang kedua itu getLine digunakan untuk membaca satu baris penuh termasuk spasi, cocok untuk nama lengkap atau kalimat. Selanjutnya, ini dia contoh input pengguna. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dengan parameter dan return dalam C++ adalah blok kode yang dapat menerima nilai masukan dan mengembalikan nilai keluaran, serta melakukan proses tertentu. Parameter digunakan untuk mengirim data ke fungsi, sedangkan return memberi hasil kembali ke pemanggil fungsi. Konsep ini membuat kode lebih rapi, terstruktur, dan dapat digunakan berulang. Scope variabel. Scope variabel dalam C++ adalah cakupan area di mana sebuah variabel dapat diakses atau digunakan. Setiap variabel hanya bisa dipakai dalam ruang lingkup scope tempat dia dideklarasikan. Ada beberapa jenis scope seperti local scope atau yaitu variabel yang hanya dapat digunakan dalam fungsi atau blok tertentu. Dan global scope yaitu variabel yang dideklarasikan di luar semua fungsi sehingga bisa diakses oleh seluruh bagian program. Contoh komentar. Komentar digunakan untuk memberi penjelasan pada kode agar lebih mudah dipahami dan tidak dijalankan oleh kompiler. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Namespace dalam C++ adalah fitur yang digunakan untuk mengelompokkan nama seperti variabel, fungsi, kelas, agar tidak terjadi konflik nama dengan bagian program lain atau library. Yang paling umum adalah namespace std yang berisi fungsi-fungsi standar seperti count, cin, dan string. Dengan namespace, kita bisa menghindari tabrakan nama ketika banyak kode atau library yang digunakan.
Selanjutnya ada alternatif namespace menggunakan using namespace std, menggunakan using std code, menulis lengkap dengan std. Selanjutnya ada project. Project adalah contoh program dalam yang membantu memahami konsep inti pemrograman C++. Project konversi suhu melatih penggunaan input-output, operasi matematika, dan pengambilan keputusan untuk mengubah suhu antar satuan seperti Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Nanti dikat ulang. Nah, project adalah contoh program Project adalah contoh program dasar yang membantu memahami konsep inti programan C++. Project konversi suhu melatih penggunaan input-output, operasi matematika, dan pengambilan keputusan untuk mengubah nilai suhu antar satuan seperti Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Project kalkulator memperkenalkan proses aritmatika, fungsi dengan parameter, serta pemilihan operasi menggunakan percabangan. Sementara itu, project pengelolaan data melibatkan array atau vektor untuk menyimpan banyak data, serta fungsi terstruktur untuk menampilkan, dan menghapus data sehingga melatih logika pengolahan data secara lebih kompleks. Ketiga project ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami alur program, struktur data, dan pengembangan aplikasi yang lebih besar. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu secara keseluruhan materi tentang variabel, tipe data, konstanta, array, vektor, input pengguna, fungsi, scope, namespace, serta project seperti konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan data memberikan dasar yang kuat untuk pemahaman programan C++. Konsep-konsep ini membangun kemampuan dalam mengelola data, mengatur alur program, membuat kode yang rapi, serta memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diolah. Dengan menguasai semua materi ini, pemula dapat memahami logika kerja program dan siap melangkah menuju pengembangan aplikasi yang lebih kompleks. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini langsung lanjut ke bagian praktikumnya. Ya baik, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Variabel, tipe data, dan konstanta. Penjelasannya yaitu dalam C++ variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Setiap variabel memiliki nama, tipe, dan nilai tipe data. Menentukan bentuk data apakah angka, huruf, atau kalimat, bilangan pecahan. Sementara itu konstanta adalah nilai yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Jenis tipe data umum, tipe data int, contohnya 10, keterangan bilangan bulat. Tipe data float 3,14, bilangan pecahan presisi rendah. Double adalah 5,12345, pecahan presisi tinggi. Char atau A, satu karakter. String, kalimat hello. Bool, true atau false. Konstanta dibuat dengan const. Contoh kodenya include iostream using namespace std titik koma, int main buka tutup kurung, int umur sama dengan 20, double tinggi sama dengan 170,5, const double PI sama dengan 3,14159. Code umur kurang dari, code tinggi kurang dari, code nilai PI kurang dari. Outputnya nanti keluarnya umur 20, tinggi 170, nilai PI-nya 3,14159. Demonstrasi array dan std vektor. Penjelasan array adalah kumpulan data dengan ukuran tetap. Std vektor adalah array dinamis yang bisa bertambah jumlah elemennya. Operasi dasar menambah data, mengakses data, dan mengumpulkan data. Vektor lebih fleksibel, sering dipakai pada C++ modern. Contoh kodenya CPP include iostream, include vector using namespace std titik koma. Int main buka tutup kurung, int angka 3 1 2 3, array ukuran tetap. Vektor int nilai pushback 10, 20, 30. Contoh arraynya for int i sama dengan 0,0 titik koma,
I kurang dari 3. Kurang dari n vektor for int nilai, nanti outputnya keluarnya arraynya 1, 2, 3 vektor 10, 20, 30. Input pengguna dengan cin dan getLine. Penjelasan, cin digunakan untuk input sederhana tanpa spasi. GetLine digunakan untuk input teks panjang yang mengandung spasi. Dalam contoh kita akan membaca nama lengkap dan umur pengguna. Contoh kodenya int main, tutup kurung buka kurung, string nama, int umur. Masukkan umur, masukkan nama lengkap. Outputnya nanti akan keluar masukkan nama lengkap. Kita tulis Andi Pratama, masukkan umurnya kita masukkan, nanti akan keluar output lagi. Halo Andi Pratama, umur Anda 20 tahun. Fungsi sederhana dengan parameter dan return penjelasan. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berkali-kali. Fungsi dapat memiliki parameter, menerima nilai, return value atau mengembalikan nilai hasil perhitungan. Contoh kodenya int tambah int a, int b, returnnya a plus b, int main, int hasil. Tambah 5,5, 5 tambah 5 hasil penjumlahannya, outputnya akan keluar hasil penjumlahannya adalah 8. Scope variabel, lokal dan global. Penjelasan, variabel global berada di luar fungsi, bisa diakses dari seluruh program. Variabel lokal berada di dalam fungsi, hanya hidup di dalam fungsi tersebut. Contoh programnya adalah include IOStream using namespace std titik koma, void tampil buka tutup kurung int local var 20 variabel lokal, code local variable, int main tampil code global variable, outputnya akan keluar local variable 20, global variabelnya adalah 100. Komentar yang baik untuk kode yang rapi. Komentar membantu program lain memahami kode. Garis miring 2 kali, komentar 1 baris, garis miring titik bintang atas lalu isi komentar, dan bintang atas garis miring adalah komentar banyak baris. Komentar sebaiknya menjelaskan tujuan, bukan hal yang sudah jelas. Contoh kodenya seperti int main buka tutup kurung. Nah, di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, garis miring 2 kali adalah komentar 1 baris. Nah, di sini cuma ada 1 baris komentarnya. Contoh yang kedua adalah komentar banyak baris atau dengan simbol garis miring dan bintang. Garis miring bintang di awal kalimat dan di akhir kalimat. 7. Penggunaan namespace std dan alternatifnya. Namespace std menyimpan semua fungsi standar seperti code, cin, string. Yang secara langsung adalah using namespace code hello, tanpa using langsung std code hello, jadi tidak pakai tulisan using namespace std-nya. Alternatif tanpa using namespace std lebih aman pada proyek besar. Contoh kode cpp include IOStream, int buka tutup kurung std code tanpa menggunakan namespace std, jadi nanti langsung keluar outputnya adalah tanpa menggunakan namespace std. Konversi suhu Fahrenheit. Contoh kodenya seperti ini. Nanti ini kita akan coba programkan di Replit.
langsung saja kita coba untuk merun coding. Nah, nanti intinya dia akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya ada kalkulator sederhana. Ini akan kita coba untuk aplikasikan juga. Selanjutnya ini ada pengelolaan data mahasiswa, nama dan nilai. Kesimpulan dari materi kali ini, dari rangkaian materi yang telah dipelajari dapat disimpulkan bahwa variabel, tipe data, dan konstanta adalah fondasi utama untuk dalam program C++. Memahami perbedaan dan penggunaannya sangat penting untuk menyimpan data dan proses data. Secara keseluruhan, materi ini memberikan dasar kuat untuk memulai program C++ dan memahami konsep fundamental yang akan sering digunakan pada program yang lebih kompleks. Sarannya, gunakan std vektor dibanding array biasa untuk program nyata karena lebih fleksibel dan aman. Sekian video materi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.